kendala di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita ingin invite partisipasi dari pihak-pihak private gitu Pak untuk ikut mengembangkan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Jadi nggak hanya peran pemerintah aja di dalam pembangunan infrastruktur. Karena kita tahu bahwa kemampuan pemerintah juga sangat terbatas. Nah, diperlukan juga pihak-pihak dari swasta, baik itu lokal ataupun asing, untuk terlibat di dalam pembangunan. Karena kue pembangunan infrastruktur di Indonesia ini sangat besar, Pak, nilainya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi panel 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Ramadan Harahap. Beliau saat ini adalah Direktur Pelaksana dan CEO, Chief Investment Officer Indonesia Infrastructure Finance, IIF. Apa kabar, Pak Ramadan? Kabar baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa bercerita ya, kenangan dan pengalaman yang menurut saya agak unik, yaitu S1 di Fakultas Teknik UI, kemudian Magister Manajemen Engineering-nya di Northeastern University Boston, Amerika Serikat, tapi kemudian berkarir di perbankan, berpindah-pindah di banyak bank asing, dan akhirnya sekarang di IIF menjadi salah seorang direktur pelaksana. Silakan Pak Ramadan. Ya, terima kasih Pak. Memang waktu zaman tahun 90-an memang kan zamannya perbankan itu lagi booming Pak ya. Jadi semua kira-kira lulusan sarjana itu kebanyakan pasti mencarinya ke perbankan. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, era sebelumnya kan fokusnya ke oil and gas, Pak. Kemudian mungkin sekarang juga orang udah berubah nih, eranya bukan perbankan lagi, tapi ke startup, Pak. Jadi mungkin di situ ada timing-timingnya, Pak. Pas kebetulan saya lulus itu, pas boomingnya itu di perbankan. Jadi ya semua orang minatnya masuk ke bidang perbankan gitu. Walaupun background-nya banyak yang selain dari ekonomi atau dari dari ekonomi atau dari perbankan, tapi dari teknik dan lain-lainnya itu banyak Pak, teman-teman. Jadi kalau yang lain-lain mungkin masih agak dekat, tapi kalau teknik itu seperti apa Pak di perbankan? Ya sebenarnya sih ilmunya juga kepake Pak, karena kan di perbankan itu banyak proyek-proyek yang related dengan teknik juga ya Pak ya. Jadi mungkin di situ yang bisa digunakan keilmuannya untuk menilai apakah proyek tersebut dari sisi technicality-nya itu bisa visible gitu Pak. Tapi kenapa harus pindah-pindah? Iya biasa kan ada itu Pak, ada opportunity lah Pak. Ada opportunity dan juga kesempatan yang ini untuk berkembang
lebih baik dan lebih cepat. Jadi ya mungkin itu yang bisa diambil Pak, opportunity-nya Pak. Ya. Lalu apa yang membawa akhirnya ke IIF ini Pak? Iya, basically ya ini kan suatu tantangan ya Pak ya, bahwa Indonesia juga sangat membutuhkan infrastruktur. Dan kita ketahui bahwa komersial bank khususnya itu sangat minatnya untuk pembiayaan infrastruktur yang dasar ya, itu sangat ini Pak, appetite-nya itu sangat limited. Nah, makanya pemerintah melalui SMI dan juga beberapa lembaga multilateral itu membentuk badan yang disebut Indonesia Infrastructure itu sebagai katalis untuk percepatan pembangunan infrastruktur, Pak. Karena kan kita ketahui infrastruktur ini salah satu target dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, ini IIF ini diharapkan akan mendorong investasi swasta di bidang infrastruktur. Nah, sebenarnya apakah permodalan ini menjadi kendala untuk sektor private ini untuk terjun ke infrastruktur? Sebenarnya kendala di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita ingin invite partisipasi dari pihak-pihak private gitu Pak untuk ikut mengembangkan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Jadi nggak hanya peran pemerintah aja di dalam pembangunan infrastruktur. Karena kita tahu bahwa kemampuan pemerintah juga sangat terbatas. Nah, diperlukan juga pihak-pihak dari swasta, baik itu lokal ataupun asing, untuk terlibat di dalam pembangunan. Karena kue pembangunan infrastruktur di Indonesia ini sangat besar, Pak, nilainya. Pak Idan, kalau sebuah bisnis ya atau sebuah proyek itu memang menjanjikan, itu swasta itu kan penciumannya tajam sekali. Jadi nggak usah ditarik-tarik, nggak usah didorong-dorong, pasti ke situ. Kenapa pemerintah ingin memberi fasilitas-fasilitas supaya mereka tertarik? Sebenarnya ada hambatan apa di situ? Kalau di beberapa infrastruktur, mungkin kalau yang tadi Bapak bilang bahwa itu sudah commercially viable, itu mungkin nggak perlu ada IIF Pak, karena perbankan dari asing ataupun dari pembiayaan ECA itu sudah bisa Pak. Jadi yang kita fokusnya ini mungkin yang kurang lebih perlu ada dukungan tambahan dari pemerintah, baik itu dalam bentuk VGF atau availability payment, khususnya di proyek-proyek PPP, Pak, private development partnership dengan pemerintah, private and jadi KPBU. Itu ya KPBU, kerjasama badan usaha itu Pak. Jadi disitulah perlu ada dukungan pemerintah di dalam membuat proyek-proyek ini menjadi lebih visible. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat
ilmu budaya bangsa kami mahasiswa. Iya, itu kalau dilihat porsi yang bisa ditangani dan swasta bisa berpartisipasi, itu kan besar sekali Pak. Kalau dilihat angka yang direncanakan pemerintah antara 2020 sampai 2024 itu kalau 40% dengan nilai kira-kira 2.700 triliun, ini kan besar sekali. Nah, IIF bisa berperan seperti apa, Pak? Iya, memang proyek yang tadi Bapak sebutkan itu kan total dari keseluruhannya, Pak ya. Jadi memang ada proyek-proyek infrastruktur ini bergulirnya itu kan bertahap, tidak langsung sekaligus semuanya di dalam tahun yang sama. Ada juga yang sudah dimatangkan di dalam persiapan proyek itu, tapi masih menunggu baik itu dari pembiayaannya atau dari kematangan dari sisi proyeknya dalam hal feasibility study dan lain-lainnya, Pak. Jadi memang secara total besar, tapi memang yang jalan itu juga nggak semuanya jalan sekaligus gitu maksud saya. Jadi memang ada beberapa yang di dalam stage dari pembangunan investasi itu sudah dalam tahap financial close. Nah, disitulah dalam financial close itu perbankan atau IIF bisa berpartisipasi, Pak. Tapi dalam penyiapannya pun juga kita sudah bisa dalam penyiapan proyek-proyek tersebut, Pak. Tapi lebih banyak di sisi yang financial closing-nya tadi, Pak. Kita bisa berpartisipasi dalam hal penyiapan pendanaannya. Ya. Proyek yang infrastruktur ya, walaupun bukan ditangani pemerintah, tapi yang cukup terjamin kan apabila kerjasama dengan pemerintah, bahwa akhirnya itu dijamin akan dimanfaatkan oleh publik. Nah, kemudian ada proyek KPBU, ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, itu kalau ada pihak swasta yang pengen masuk ke situ, itu prosesnya seperti apa? Mereka berkomunikasi dengan pemerintah dulu, terutama misalnya pemerintah daerah, atau dengan IIF dulu, IIF yang kemudian memfasilitasi, atau seperti apa, Pak? Jadi secara garis besar itu proyek PPP atau KPBU itu ada dua, Pak. Jadi solicited sama unsolicited, Pak. Nah, kalau yang solicited ini kan nanti akan semuanya sama unsolicited atau solicited atau unsolicited itu sama-sama nanti akan di bidding, Pak. Jadi akan diundang dari suatu badan, nanti akan diundang semua investor untuk memasukkan proposal untuk membid mana yang memberikan suatu yang lebih baik gitu, Pak, dari sisi return-nya, dari sisi scheme dari pembiayaannya dan lain-lainnya, Pak. Jadi di situ prosesnya semua investor akan di-invite, Pak, untuk melakukan di dalam partisipasi dalam pembangunan PPP atau KPBU ini, Pak. Ya, baik itu dalam solicited atau unsolicited. Kalau unsolicited itu biasanya investor sudah membawa proyeknya, Pak. Nah, di dalam nanti akan diusulkan proyek ini ke badan, baik misalkan itu di kementeriannya nanti Kementerian PU atau di Kementerian Kementerian Keuangan dan lain-lain, nanti di situ yang pemarkasa project atau yang kita sebut unsolicited ini nanti mereka akan dapat treatment lebih, Pak, bahwa nanti mereka bisa right to match. Bila mana pas lagi bidding pihak
apa namanya pengusul atau unsolicited-nya itu tadi kalah di dalam bidding pertama, tapi dia diberikan right Pak untuk right to match atas bidding yang terbaik dari investor lainnya Pak. Itulah yang disebut benefit untuk yang pembawa pemrakarsa idenya tadi untuk dalam proyek itu Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, pertanyaan adalah begini, karena prosesnya itu proses bidding dulu. Jadi mereka jadi pemenang dulu. Apakah itu otomatis kalau sudah menjadi pemenang itu kemudian IIF akan membackup dari segi pendanaan? Ya, kalau itu tidak selalu otomatis Pak. Mereka setelah menang itu boleh mencari financing ke mana saja Pak yang sudah familiar dengan pemenang proyek itu Pak, baik itu di commercial bank atau di badan-badan multilateral seperti ADB atau yang lain-lain Pak, atau ke IF atau SMI Pak. Jadi itu tergantung dari yang pemenangnya Pak, akan mana mereka akan memilih financial institution yang sudah biasa bekerja sama dengan pemenang investor tersebut, Pak. Jadi tidak otomatis kita yang berpartisipasi di situ, Pak. Ya, tapi IIF akan lebih memprioritaskan pemenang-pemenang proyek pemerintah ini, Pak ya? Enggak sih Pak, kita semuanya equal treatment Pak di sini Pak, di dalam pembiayaan ini. Jadi nanti bahwa kita akan ikut berpartisipasi itu kan nanti ditentukan oleh investor itu Pak, bila mana terms and condition-nya itu sesuai gitu Pak. Tapi kita juga memiliki suatu produk Pak, di itu yang mana kita juga di dalam penyiapan proyeknya itu kita sudah memberikan suatu indikatif Pak, bahwa untuk proyek-proyek yang sudah kita pelajari ini, kita berminat untuk membiayainya Pak, dari waktu tahapan masih dalam penyiapan proyek. Karena di situ kita sudah mereview Pak, dan juga memitigasi kira-kira untuk proyek-proyek tersebut kita sudah lebih lebih mengetahui ya risiko-risiko tersebut, dan kita bersedia untuk mendanai proyek-proyek tersebut bila mana investor A, B, C ini nanti akan menang Pak. Tapi kembali lagi Pak, tadi seperti yang saya bilang bahwa kita tidak mandatori, kita pembiayaan kita tetap bisa dibandingkan dengan yang financial institution lain. Jadi ini kita terbuka semua Pak. Sini. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, ada yang menarik ya Pak dari IIF ini adalah jaminan bunga tetap sampai 15 tahun. Nah ini bagi orang awam seperti saya, bagaimana ini Pak? Cara ngitungnya apa? Bunganya dinaikkan gitu atau seperti apa? Ya memang kita kan juga melakukan review dulu Pak atas proyeknya itu Pak ya. Jadi mungkin proyeknya itu memang memerlukan waktu pengembalian sampai 15 tahun berdasarkan dari cash flow projection-nya itu Pak. Jadi di situ juga mungkin
diperlukan bahwa income yang di-generate akan fix ya. Makanya cost-nya juga akan kita sesuaikan dengan fix interest rate-nya. Jadi di situ secara risiko itu sudah sangat termitigasi Pak atas kenaikan risiko suku bunga di kemudian hari Pak. Kalau Bapak bilang kenapa kita bisa, ya mungkin karena kita disupport oleh pemegang saham kita seperti AFC, ADB, KfW, SMBC, dan lain-lain Pak. Jadi kita memiliki funding yang cukup panjang dan juga bisa memberikan opsi apakah itu nanti bunganya fix atau floating Pak. Nah, di situ. Ya. Nah, apakah ini berarti masing-masing investor itu yang akan dibiayai itu bisa mendapat bunga yang berbeda-beda? Iya Pak, pasti Pak. Karena kan high risk itu resiko itu ditentukan dari pricing itu ditentukan dari resikonya Pak. Jadi semakin tinggi resiko, pricingnya pun akan lebih mahal Pak. Gitu Pak. Itu kan sudah wajar Pak di apa namanya untuk mengkompensasi dari resiko yang sangat tinggi pasti kan diperlukan interest yang lebih tinggi juga Pak. Bila mana resikonya rendah pasti interestnya akan rendah. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya. Pak Idan. Nah, mungkin supaya lebih jelas ya gambarannya itu, bisa nggak diberi gambaran proyek-proyek yang didanai oleh IF ini yang apa ya cukup bisa dilihat oleh publik gitu misalnya. Contohnya apa Pak? Kalau di jalan tol itu ada yang LMS Pak, itu yang Palimanan, itu tol yang pertama yang kita biayai Pak. Kalau Bapak Transjava kan ada tol Palimanan, itu ya juga kita yang biayai awalnya Pak. Kemudian kita juga ada yang proyek air cukup besar Pak, yang Umbulan, ya itu proyek yang cukup strategis bagi nasional, itu juga kita biayai. Jadi banyak Pak yang proyek-proyek yang infrastruktur dasar ya Pak yang kita biayai. Jadi ini mulai tahun berapa Pak? Iya. Kita kan didirikan tahun 2010 ya Pak, tapi pembiayaan pertama kita di 2011, yang mana tadi yang jalan tol itu yang pertama Pak. Jadi kalau sampai saat ini sudah konsentrasi di Jawa atau juga sudah sampai luar Jawa juga? Kalau pembiayaan kita tersebar Pak, ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga ada di Papua Pak. Jadi memang dari sisi geografis kita sudah sangat menyebar, tapi kalau dari sisi industri kita saat ini yang terbesar banyak di sisi telco, di toll road, dan juga di power Pak, electricity. Nah, ini sudah mulai 2011. Jadi walaupun mungkin belum 15 tahun, tapi mungkin sudah ada yang kelihatan ya, hampir berhasil. Nah, berdasarkan pengalaman itu, seperti apa Pak? Risiko yang tadi dibayangkan itu? Atau mungkin ada contoh yang paling sukses? Gitu? Ya, yang sukses itu yang jalan tol Pak. Sekarang sudah
trafficnya pun sangat baik, jadi sesuai dengan yang diproyeksikan, jadi itu sudah sangat sukses. Kalau yang yang perlu masih kita ini mungkin di sisi proyek ini Pak spam. Karena kadang-kadang dari sisi proyeknya sudah selesai, tapi kadang-kadang penyerapan ini agak tertunda Pak. Penyerapan ini karena kan proyek-proyek water spam itu investor akan menyediakan pasokan air bakunya Pak. Nah, nanti pasokan ini akan dijual ke PDAM Pak, ke PDAM. Nah, PDAM ini yang menyediakan saluran sampai ke rumah-rumah tangga Pak. Nah, kadang-kadang pembangunan yang hilirnya ini yang agak terlambat Pak. Ya. Nah, dari semua proyek itu Pak ya, mulai 2011 itu, apakah ada yang sudah selesai Pak? Artinya sudah selesai pembiayaannya? Selesai dalam hal secara tenor maturity sih ada yang sudah, ada yang belum Pak. Tapi ada juga yang sudah beroperasi penuh atau COD itu Pak. Banyak dari proyek-proyek itu di take over oleh perbankan Pak, karena komersial perbankan itu kan mereka sangat khawatir dari sisi construction risk Pak. Jadi selama construction risk-nya situ sudah jadi dan juga cash flow-nya sudah stabil, nah inilah Pak yang akan di take over oleh bank-bank komersial Pak. Ya. Dan itu bagi IF tidak apa-apa ya Pak. Jadi kemudian diambil alih oleh perbankan. Iya, nggak apa-apa sih Pak, karena kan memang misi kita lebih ke arah support dari pembangunan infrastruktur dasar. Jadi lebih ke arah sebagai katalis ya Pak ya. Jadi nanti kita yang membiayai setelah COD, pastikan mereka juga melihat bahwa risikonya sudah lebih rendah dan juga mereka expect pricing-nya akan lebih baik. Nah, commercial bank ini yang akan masuk menggantikan peran kita Pak. Jadi kita dengan commercial bank itu tidak berkompetisi tapi saling bersinergi Pak. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Pak Idan, tadi Bapak menyebut IF ini sebagai katalis. Jadi mungkin selain mengandalkan modalnya sendiri, itu kan juga meng-create, ya, mengumpulkan dana-dana dari pasar-pasar keuangan. Nah itu apa yang dilakukan selain dari tadi bantuan modal sendiri? Iya, betul Pak. Kita juga di sisi pihak dari sisi shareholders yang sudah sangat membantu, tapi kami juga memerlukan dukungan dari pihak komersial, itu berupa pinjaman, baik itu short term atau long term. Kedua, kita juga bisa dapat pendanaan dari capital market, Pak. Kita baik itu bond lokal ataupun dari global bond, Pak. Jadi itu sumber-sumber pembiayaan kita, Pak, untuk mensupport pendanaan proyek-proyek kita, Pak. Selain dana-dana dari shareholder kami, Pak. Itu sudah mulai apa Pak, dana-dana dari asuransi sudah mulai masuk atau belum Pak sekarang? Kalau asuransi belum Pak. Kita mungkin dari sisi bond ya Pak. Mungkin mereka asuransi invest melalui bond itu ya, mungkin itu Pak, dari situ Pak. Tapi kan itu bond itu banyak Pak ya, yang berpartisipasi nggak hanya dari asuransi, tapi juga dari perbankan atau dari individual high net worth dan lain-lain. Jadi mungkin mereka investor-investor itu bisa berpartisipasi melalui bond tersebut, Pak. Ya. Karena kalau asuransi kan sebenarnya paling cocok kan untuk
investasi yang jangka panjang. Iya, Pak. Tapi mungkin mereka masuknya melewati instrumen bond, Pak. Iya, tidak langsung ya, Pak. Tidak langsung, betul. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ini mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Nah, baik Pak, sekarang kita kembali ke UI, Pak. Nah, apa yang dirasakan oleh Pak Idan setelah berkarir selama ini, pembekalan atau apa ya, pengalaman nilai-nilai yang diperoleh dari UI yang bermanfaat untuk menjalani karir? Ya, seperti itu Pak ya, waktu kita zaman-zaman kuliah di UI, waktu itu kan kita dibimbing, dibentuk untuk melakukan kerjasama, kemudian melakukan kolaborasi, kemudian kita juga nilai-nilai bahwa kita harus berkompetisi yang baik dan juga melakukan nilai-nilai kejujuran dan juga melakukan kerja keras, Pak. Jadi itu yang kita dapatkan nilai-nilai dari waktu kita bangku kuliah dulu, Pak. Pengabdi cita, berjaya mengangkat ilmu untuk nusa dan bangsa. Semangat bijak gembira, sadar bertugas mulia. Ada yang mengatakan bahwa salah satu potensi atau peluang kuliah di UI itu karena membangun networking-nya lebih gampang. Karena komunitasnya ini komunitas yang potensial gitu kira-kira. Iya, itu memang sangat membantu Pak bahwa link dari lulusan khususnya melalui Iluni ya Pak ya. Iluni UI itu sangat membantu untuk menciptakan kolaborasi ya Pak ya, di dalam hal baik itu pekerjaan atau dari segi sosialisasi Pak. Jadi itu sangat penting bahwa Iluni atau untuk alumni berkumpul, bertemu dan bersosialisasi, membagi kerjasama atau experience di tempat lainnya, itu sangat membantu Pak. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Iya, luar biasa. Terakhir pertanyaan saya Pak, mungkin Pak Idan dengan segala pengalamannya tadi, apalagi saya lihat pengalaman bekerja di bank-bank asing tadi, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh para mahasiswa yang sekarang sedang belajar, atau mungkin alumni yang baru, atau mungkin sistem pembelajaran yang ada di alma mater yang mungkin perlu disempurnakan, atau apa saran Pak Idan? Ya, kan kita tahu Pak ya bahwa era-era itu berubah dari zaman saya waktu kuliah hingga sekarang, bahwa jadi diperlukan bahwa pembelajaran di UI itu juga harus beradaptif dengan perubahan zaman sekarang gitu. Jadi mungkin bahwa sekarang eranya sudah era metaverse, mungkin itu yang nanti
disesuaikan bahwa kurikulumnya itu sudah bisa mengarah ke perkembangan baik itu teknologi atau juga dari sisi ilmu pengetahuannya menuju ke kondisi yang saat ini, Pak, bahwa sudah dunianya sekarang sudah eranya digital, metaverse dan lain-lain. Mungkin itu yang sangat dibutuhkan, Pak, nanti ke depannya oleh baik itu dari sisi pihak kampus maupun dari sisi kalangan usahanya, Pak, bahwa nanti kampus menyiapkan siswa-siswanya itu akan lulus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, yang mana sekarang yang sedang berkembang itu di era digital dan metaverse, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, terima kasih sekali Bapak Muhammad Ramadan Harahap, Terima kasih juga, Pak Pelaksana Bambang. dan Chief Investment Officer Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Banyak Iya. sekali tadi yang sudah dibagikan, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Idan. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.